Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Guys, saya mau cerita sesuatu yang mungkin bakal bikin kalian tercengang. Jadi ceritanya, 5 tahun lalu saya adalah orang yang paling skeptis soal hal-hal spiritual. Mata ketiga, PVFT. Saya pikir itu cuma dongeng belaka. Tapi suatu malam di tahun 2019, hidup saya berubah total dalam sekejap mata. Waktu itu saya lagi stres berat karena kerjaan, deadline numpuk, bos galak, pacar lagi ngambek lagi. Saya duduk di teras rumah, jam 2 pagi, ngeliatin langit yang penuh bintang. Tiba-tiba aja, tanpa saya sadari, saya mulai ngerasain sesuatu yang aneh. Di tengah kening saya, rasanya seperti ada yang berkedip-kedip, kayak ada mata kecil yang lagi berusaha terbuka. Awalnya saya pikir ini cuma pusing karena kurang tidur, tapi makin lama sensasinya makin jelas. Dan kemudian, wow, saya tiba-tiba bisa lihat energi di sekitar saya. Pohon mangga di depan rumah bersinar dengan cahaya hijau lembut. Kucing tetangga yang lagi jalan-jalan, ada aurora warna-warni di sekitar tubuhnya. Bahkan saya bisa ngerasain emosi orang-orang yang lagi tidur di rumah sebelah. Itu adalah malam pertama mata ketiga saya terbuka secara spontan. Dan kalian tahu nggak? Saya sama sekali nggak lagi meditasi waktu itu. Saya cuma lagi hadir. Benar-benar hadir di momen itu. Sejak saat itu, hidup saya berubah. Saya jadi lebih intuitif, lebih peka, dan yang paling penting, saya menemukan jati diri saya yang sesungguhnya. Kisah teman yang skeptis. Nah, cerita saya ini saya share ke teman baik saya, namanya Andi. Dia itu tipe orang yang harus lihat dulu baru percaya. Engineer tulen. Semua harus ada logikanya. Kamu ngaco ah, katanya sambil ketawa. Mata ketiga mah cuma sugesti doang. Tapi saya tantang dia. Oke, kamu mau saya buktiin? Coba deh sebulan ikutin cara yang saya lakuin. Tapi ingat ya, jangan pakai cara meditasi konvensional. Saya tahu kamu gak bisa diem lama-lama. Andi setuju. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 3 minggu, dia mulai ngerasain hal-hal aneh. Pertama kali dia call saya, suaranya bergetar. Bro, saya baru aja mimpi tentang nenek saya yang udah meninggal 10 tahun lalu. Dia bilang, ada sesuatu yang harus saya cari di lemari lama. Saya pikir cuma mimpi biasa. Tapi tadi, saya iseng buka lemari nenek. Dan saya nemuin surat wasiat yang selama ini gak ketemu. Itu baru permulaan. Sekarang Andi jadi salah satu orang yang paling spiritual yang saya kenal. Dia bahkan udah bisa ngerasain aura orang-orang di kantornya dan sering bantu teman-temannya yang lagi punya masalah. Yang bikin saya takjub, semua ini terjadi tanpa dia pernah duduk meditasi sekalipun. Kisah ibu rumah tangga. Ada lagi nih cerita dari tetangga saya, namanya Sheila, ibu rumah tangga dengan 3 anak balita. Bisa kalian bayangin betapa sibuknya dia. Suatu hari dia DM saya, "Bang, saya pengen banget buka mata ketiga. Tapi gimana caranya? Saya nggak punya waktu buat meditasi. Anak-anak nggak bisa ditinggal. Suami kerja dari pagi sampai malam." Saya kasih dia saran sederhana. "Mbak, coba deh waktu masak. Masak dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap irisan bawang, hirup aroma rempah-rempah, dengarkan suara minyak di penggorengan. Jadikan dapur sebagai kuil spiritual." Awalnya dia bingung, kok bisa sih masak jadi spiritual? "Percaya deh mbak, coba aja sebulan." Dan hasilnya, lewat pihak Sheila mulai bisa ngerasain energi makanan yang dia masak. Dia bisa tahu makanan mana yang bakal bikin keluarganya sehat, mana yang bikin mereka sakit. Bahkan, dia bisa ngerasain mood anak-anaknya cuma dari cara mereka makan. Yang paling mengejutkan, suatu hari dia lagi masak sambil ngerasain energi positif yang mengalir dari tangannya ke makanan. Tiba-tiba, anak bungsunya yang biasanya paling rewel jadi kalem dan bilang, "Mama, kenapa makanan hari ini rasanya kayak ada cintanya?" Sejak saat itu, Sheila sadar bahwa memasak bukan cuma soal mengenyangkan perut,
tapi juga menyalurkan cinta dan energi positif ke keluarga. Rahasia pertama seni melihat. Nah, dari ketiga cerita tadi, ada satu benang merah yang saya temukan. Semuanya dimulai dari kemampuan untuk benar-benar melihat. Bukan melihat dengan mata biasa, tapi melihat dengan kesadaran yang utuh. Saya ingat banget, dulu pas kecil, saya suka banget ngeliatin awan. Saya bisa berjam-jam ngeliatin bentuk awan yang berubah-ubah. Kadang kayak naga, kadang kayak kastil, kadang kayak wajah orang. Don yang une. Saya sering ngerasain awan-awan itu kayak hidup, kayak punya jiwa. Ternyata, tanpa saya sadari, waktu kecil saya sudah melatih mata ketiga. Karena apa? Karena saya melihat awan dengan imajinasi, dengan hati, bukan cuma dengan mata fisik. Sekarang, coba kamu ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar memperhatikan sesuatu, bukan cuma lihat sekilas, tapi benar-benar mengamati dengan seluruh kesadaran. Kebanyakan dari kita hidup dalam mode autopilot. Mata kita melihat, tapi kesadaran kita tidak hadir. Kita lihat bunga, tapi tidak merasakan keindahannya. Kita lihat orang, tapi tidak merasakan energinya. Mata ketiga itu sebenarnya adalah mata kesadaran, dan kesadaran bisa dilatih tanpa harus duduk bersila. Coba deh, mulai hari ini, pilih satu objek saja. Bisa bunga di halaman, bisa kucing peliharaan, bahkan bisa segelas air putih. Lihatlah dengan penuh perhatian selama 5 menit. Jangan berpikir apa-apa, hanya lihat dan rasakan kehadirannya. Rahasia kedua, bahasa tubuh alam semesta. Cerita selanjutnya tentang Pak Bambang, seorang petani dari Yogyakarta yang tidak pernah sekolah tinggi, tapi punya kepekaan spiritual yang luar biasa. Saya bertemu dia saat sedang mudik ke rumah nenek. Pak Bambang ini bisa memprediksi cuaca dengan akurasi 95%. Bukan dari ramalan cuaca di TV, tapi dari mengamati tingkah laku hewan, arah angin, bahkan warna daun-daun di kebunnya. Gimana caranya, Pak? Bisa tahu? Tanya saya penasaran. Dengan senyum sederhana dia jawab, alam itu hidup, Mas. Dia punya bahasa sendiri. Kita tinggal belajar mendengarkan. Pak Bambang bercerita, setiap pagi dia keluar rumah dan menyapa kebunnya. Dia perhatikan perubahan sekecil apapun. Daun yang biasanya menghadap timur, kenapa hari ini menghadap barat? Burung yang biasanya berkicau riang, kenapa hari ini diam? Semua punya alasan, Mas. Alam semesta itu kayak buku besar yang terbuka, tinggal kita mau baca atau tidak. Dan yang membuat saya tercengang, Pak Bambang ini sering mendapat bisikan tentang kapan harus menanam, kapan harus panen, bahkan kapan ada yang sakit di kampungnya. Mata ketiga itu bukan di kening, Mas, katanya sambil menunjuk hatinya. Mata ketiga itu di sini, di hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Dari Pak Bambang, saya belajar bahwa alam semesta terus-menerus berbicara dengan kita. Angin yang bertiup, burung yang terbang, bahkan semut yang berjalan, semuanya punya pesan. Rahasia ketiga, kekuatan napas, sadar. Nah, ini dia yang paling gampang, tapi paling sering diabaikan. Napas. Saya punya teman namanya Dinda. Dia seorang guru TK yang super sibuk. Setiap hari menghadapi anak-anak yang energinya tidak ada habisnya. Pulang kerja sudah capek banget, masih harus mengurus rumah lagi. Saya pengen banget belajar spiritual, tapi gak ada waktu buat apa-apa, keluhnya. Saya kasih dia satu saran simple. Din, coba deh, setiap kali kamu menarik napas, sadar bahwa kamu sedang menarik napas. Setiap kali kamu membuang napas, sadar bahwa kamu sedang membuang napas. Itu saja. Cuma gitu doang. Gak ada ritual khusus. Gak ada. Tapi lakukan dengan penuh kesadaran. 3 bulan kemudian, Dinda menelpon saya dengan sangat excited. Bro, saya gak tahu gimana jelasinnya, tapi saya jadi bisa merasakan mood anak-anak didik saya.
sebelum mereka ngomong. Bahkan saya bisa tahu anak mana yang hari ini lagi sedih atau lagi senang. Ternyata dengan napas yang sadar, Dinda jadi lebih sensitif terhadap energi di sekitarnya. Dia bilang, kadang-kadang saat menarik napas dalam-dalam, dia merasakan seperti ada energi emas yang masuk ke tubuhnya. Dan saat membuang napas, semua beban dan stres ikut keluar. Yang paling menakjubkan, Dinda mulai bisa berkomunikasi dengan anak-anak didiknya tanpa kata-kata. Hanya lewat kontak mata dan energi, dia bisa menenangkan anak yang sedang tantrum atau menyemangati anak yang sedang sedih. Napas itu jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual, kata Dinda suatu hari. Setiap tarikan napas, kita menarik kehidupan. Setiap hembusan napas, kita melepaskan yang sudah tidak diperlukan. Rahasia keempat seni mendengar yang dalam. Sekarang saya mau cerita tentang Mas Eko, tukang ojek online yang punya kemampuan spiritual luar biasa. Awalnya saya bertemu dia saat sedang order ojol. Di tengah perjalanan, dia tiba-tiba bilang, "Mas, maaf ya, boleh nggak saya kasih saran? Sepertinya Mas lagi ada masalah sama keluarga ya." Saya shock, bagaimana dia bisa tahu? Saya baru saja bertengkar dengan adik saya pagi itu. Gimana kamu bisa tahu? Tanya saya penasaran. Mas Eko tersenyum. Saya sering banget nganterin penumpang, Mas. Lama-lama, saya belajar mendengar energi orang. Dari cara duduk, cara napas, bahkan dari keheningannya. Ternyata, Mas Eko punya rutinitas unik. Setiap kali ada penumpang naik, dia tidak langsung ngebut. Dia diam sebentar, mendengarkan. Bukan mendengarkan suara, tapi mendengarkan energi. Setiap orang punya frekuensi sendiri. Mas, ada yang frekuensinya rendah karena lagi sedih, ada yang tinggi karena lagi senang. Saya cuma perlu tunin ke frekuensi mereka. Mas Eko cerita, awalnya dia cuma iseng, tapi lama-lama dia sadar bahwa kemampuan mendengar yang dalam ini bikin dia jadi lebih empati, lebih bisa membantu orang. Pernah saya mengantar ibu-ibu yang dari luar kelihatan biasa saja, tapi pas saya dengarkan energinya, rasanya berat banget. Saya beraniin diri nanya, "Bu, apa kabar?" Ternyata anaknya baru saja kecelakaan dan lagi kritis di rumah sakit. Yang bikin saya terharu, Mas Eko sering jadi tempat curhat penumpangnya. Mungkin karena mereka ngerasain saya benar-benar mendengarkan, bukan cuma mendengar. Dari Mas Eko saya belajar bahwa mendengar dengan mata ketiga itu bukan soal mendengar kata-kata, tapi mendengar jiwa seseorang. Dan ini bisa dilatih dalam aktivitas sehari-hari. Oh iya, sebelumnya bisa memberikan like dulu ya, kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat. Juga bisa share ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik subscribe ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Rahasia kelima, kekuatan intuisi kreatif. Cerita terakhir yang mau saya bagikan adalah tentang Kasara, seorang ibu muda yang hobi menggambar. Kasara ini sebenarnya bukan pelukis profesional. Dia cuma menggambar untuk healing setelah seharian mengurus anak dan kerja. Tapi suatu hari, terjadi sesuatu yang mengubah hidupnya. Saat sedang menggambar seperti biasa, tangan Kasara tiba-tiba bergerak sendiri. Dia tidak sadar mau menggambar apa. Tangannya saja yang bergerak mengikuti intuisi. Dan hasilnya, sebuah potret wajah yang sangat detail dan realistis. Yang bikin merinding, ternyata wajah itu adalah wajah tetangganya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Padahal Kasara tidak pernah bermimpi atau memikirkan almarhum itu. Saat menggambar, saya merasakan ada yang ngomong sama saya lewat tangan. Kayak ada yang mengarahkan gambar mata sebelah kiri dulu, sekarang hidung, sekarang mulut. Cerita Kasara. Sejak kejadian itu, Kasara sadar bahwa aktivitas kreatif
bisa jadi jembatan komunikasi dengan dimensi lain. Dia mulai menggambar dengan mata tertutup, membiarkan intuisinya yang memandu. Hasilnya luar biasa. Gambar-gambarnya jadi seperti pesan dari alam semesta. Ada yang berupa simbol yang kemudian dia temukan maknanya di kehidupan nyata. Ada yang berupa wajah orang yang belum pernah dia temui, tapi kemudian muncul dalam hidupnya. Ternyata mata ketiga tidak cuma buat melihat, kata kasar, tapi juga buat menerima inspirasi dan pesan dari dimensi yang lebih tinggi, yang paling mengagumkan. Sekarang, Kak Sarah sering dimintai tolong teman-temannya untuk membaca energi mereka lewat gambar. Dia menggambar orang itu tanpa melihat fotonya, cuma berbekal nama, dan akurasinya mencapai 90%. Penutup pesan untuk perjalanan spiritual. Teman-teman, setelah mendengar semua cerita tadi, saya yakin kalian sudah mulai paham. Mata ketiga itu bukan tentang ritual rumit atau duduk bersila berjam-jam. Mata ketiga itu tentang kesadaran. Kesadaran untuk benar-benar hadir di setiap momen. Kesadaran untuk melihat dengan hati, mendengar dengan jiwa, dan merasakan dengan seluruh tubuh energi kita. Setiap orang punya jalan spiritualnya masing-masing. Ada yang lewat seni, ada yang lewat alam, ada yang lewat napas, ada yang lewat mendengarkan. Yang penting adalah menemukan cara yang paling cocok dengan diri kalian. Saya mau kasih kalian tantangan. Mulai hari ini, pilih satu aktivitas sehari-hari kalian. Bisa makan, mandi, jalan kaki, atau bahkan cuci piring. Lakukan aktivitas itu dengan penuh kesadaran selama seminggu. Rasakan setiap sensasi, setiap perubahan energi, setiap bisikan halus yang mungkin muncul. Jangan menilai, jangan overthinking, cuma rasakan dan biarkan pengalaman itu mengalir. Percayalah, mata ketiga kalian sudah ada dari lahir, cuma tertutup oleh rutinitas, pikiran yang terlalu sibuk, dan ketidakhadiran kita di momen sekarang. Dan ingat, ketika mata ketiga mulai terbuka, gunakan kemampuan itu untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan cinta, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena pada akhirnya, mata ketiga bukan tentang melihat yang gaib. Mata ketiga itu tentang melihat keajaiban yang selalu ada di sekitar kita, tapi sering kita lewatkan karena terlalu terburu-buru menjalani hidup. Jadi, mulai sekarang, perlambat langkah kalian, berhenti sejenak, lihat, dengar, rasakan, dan biarkan mata ketiga kalian terbuka dengan sendirinya, seperti bunga yang mekar saat waktunya tiba. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga bermanfaat untuk perjalanan spiritual kalian. Dan ingat, kalian semua adalah makhluk cahaya yang sedang belajar mencintai dalam wujud manusia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bersinar, teman-teman.